dengan senang hati. Mari kita simak bersama kisah pemikiran Wasil ibn Atta, sosok penting dalam sejarah filsafat dan teologi Islam awal, yang dikenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah, yaitu aliran rasional dalam ilmu kalam Islam. Kita akan membahas perjalanan hidupnya, pemikiran-pemikiran utamanya, karya-karyanya yang sebagian besar hilang, serta siapa yang membentuk dan mempengaruhi arah berpikirnya. Bagian 1. Latar belakang hidup Wasil ibn Atta. Wasil ibn Sa'id lahir sekitar tahun 780 di Madinah. Wafat sekitar tahun 714 di Basrah. Ia hidup pada masa awal perkembangan pemikiran Islam, ketika umat Islam mulai bertanya lebih dalam tentang sifat Tuhan, kehendak bebas, keadilan ilahi, serta hubungan antara wahyu dan akal. Wasil lahir di Madinah, tetapi menetap di Basrah, kota yang pada masa itu menjadi pusat intelektual dan perdebatan sengit antara berbagai aliran pemikiran, Sunni awal, Khawarij, Syiah, dan proto-filsuf. Bagian 2. Siapa yang mempengaruhinya? Wasil sempat berguru kepada Hasan al-Basri, seorang tokoh zuhud dan ahli ilmu agama terkenal. Tapi di satu titik, ia menyatakan pandangan yang berbeda dari gurunya. Ini menjadi momen penting dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam satu riwayat yang populer, saat membahas tentang nasib pelaku dosa besar, Hasan al-Basri menyampaikan pandangan moderat. Wasil lalu berpendapat, pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, tapi berada di manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Hasan pun berkata, dia telah itazalan, memisahkan diri dari kita, dan sejak itu, sebutan Mu'tazilah, kaum yang mengasingkan diri, melekat pada Wasil dan para pengikutnya. Bagian 3. Pokok-pokok pemikiran Ibn Atta, Wasil, dan Mu'tazilah secara umum memiliki 5 prinsip utama yang disebut al-usul al-khamsah. Kita akan membahas prinsip-prinsip ini secara logis dan sederhana. 1. Tauhid, keesaan Tuhan secara mutlak. Wasil menolak bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang berdiri sendiri, seperti pengetahuan, kekuasaan, kehendak, dan lain-lain, jika dipahami secara literal. Baginya, jika kita mengatakan Tuhan punya sifat-sifat yang terpisah, maka itu berarti kita membagi keesaan Tuhan. Maka ia menyatakan bahwa sifat Tuhan tidak berbeda dari zatnya. Ini adalah penegasan monoteisme murni dan penolakan terhadap antropomorfisme, yakni menyamakan Tuhan dengan makhluk. 2. Keadilan ilahi. Menurut Wasil, Tuhan harus adil, dalam arti tidak menciptakan keburukan, tidak menyiksa tanpa alasan, dan tidak memaksakan kehendak secara mutlak. Ini menuntun pada satu kesimpulan penting. Manusia memiliki kehendak bebas. Wasil menolak pandangan fatalistik, yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Jika manusia tidak bebas, maka menyalahkan atau menghukum mereka adalah tidak adil, dan itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang adil. 3. Manzilah baina manzilatain, posisi antara dua posisi. Terkait pelaku dosa besar, Wasil mengusulkan pandangan unik. Ia bukan mukmin karena melanggar hukum Tuhan, tapi juga bukan kafir karena tidak keluar dari Islam. Posisinya di antara dua, netral secara status teologis, tapi tetap mendapat ganjaran atau hukuman tergantung akhir hidupnya. Ini solusi rasional untuk menyatukan keadilan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia. 4. Al-Wadwa al-Wa'id. Wasil menekankan bahwa janji pahala dari Tuhan bagi yang taat adalah pasti ditepati. Ancaman siksa atas dosa juga pasti berlaku. Artinya, Tuhan tidak mengampuni tanpa sebab, karena itu akan bertentangan dengan keadilannya. Berbeda dengan beberapa ulama yang percaya pada syafaat mutlak, Wasil menolak pengampunan tanpa pertobatan. Ini adalah etika keadilan moral. Perbuatan ada konsekuensinya. 5. Amr bil ma'ruf wa nahin. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Wasil menegaskan pentingnya menyeru pada kebaikan dan mencegah keburukan. Ini bukan hanya dalam makna individual, melainkan juga kritik terhadap negara atau otoritas zalim. Ini prinsip etika jadi dasar bagi banyak gerakan rasionalis dan pembaharu kemudian. Bagian 4. Metodologi rasional. Wasil ibn Atta akal secara aktif dalam memahami agama. Bagi Mu'tazilah, wahyu dan akal tidak saling bertentangan karena keduanya dari Tuhan. Jika teks agama tampak tidak masuk akal, maka bisa jadi penafsiran kita yang keliru, atau hadis tersebut tidak sahih.
Ia memelopori pendekatan yang berani mengkritisi periwayatan, mengklasifikasi makna teks, dan menalar prinsip umum dari wahyu. Inilah yang membuat Wasil dianggap sebagai pelopor filsafat rasional dalam Islam, terutama dalam ilmu kalam. Bagian 5. Karya dan pengaruh. Sayangnya, hampir semua karya Wasil tidak sampai kepada kita secara utuh, tapi pemikirannya dilestarikan oleh Abu al-Hudhail al-Allaf al-Jahsung, sastrawan dan pemikir yang sangat dipengaruhi Mu'tazilah. Qadi Abd al-Jabbar, teolog besar Mu'tazilah abad ke-10. Pemikirannya memengaruhi teologi rasional Islam klasik, diskusi tentang hak asasi manusia dalam Islam, pembentukan dasar bagi pendekatan filsafat seperti yang dilakukan oleh Al-Kindi dan Al-Farabi. Kemudian, penutup, Wasil ibn Atta, teolog rasional dan bapak filsafat kalam. Wasil ibn Atta bukan hanya memulai satu aliran teologi, tapi juga memulai cara berpikir baru dalam memahami Islam. Dengan menempatkan akal sebagai alat untuk memahami keadilan dan kebenaran, ia meletakkan dasar bagi etika rasional Islam, pemikiran kritis atas teks, filsafat tentang kebebasan manusia dan tanggung jawab moral. Ia mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Adil pasti menciptakan manusia dengan kebebasan dan memberi mereka wahyu agar dapat memilih dengan nalar, bukan sekadar takdir. Jika kamu ingin, kita bisa melanjutkan dengan membandingkan pemikiran Wasil dan Al-Asy'ari, atau mendalami bagaimana Mu'tazilah menjadi akar rasionalisme dalam filsafat Islam klasik.